Pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air setelah sebelumnya melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara. Yang terakhir adalah ke kawasan Eropa, tepatnya ke Belgia dan juga Prancis, termasuk bertemu juga dengan petinggi dari Uni Eropa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya bertolak dari Paris, Prancis pada 15 Juli 2025 waktu setempat, yang menandai berakhirnya rangkaian lawatan Presiden Prabowo kali ini ke sejumlah negara sahabat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut telah mencapai kesepakatan yang bersejarah di Eropa. Seperti di Uni Eropa, Indonesia telah menyepakati perjanjian bersejarah terkait perdagangan yang dinilai terobosan baru dengan tercapainya IEU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, dengan tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Kemudian CEPA juga akan membuka akses pasar Indonesia yang lebih luas ke Eropa. Terlebih lagi Eropa memiliki populasi sebesar 700 juta jiwa. Adapun sejarah lainnya di Indonesia yang dicetak di Prancis adalah menjadi tamu kehormatan dalam parade militer Bastille Day atas undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron. 15 hari saya pergi bersama, dan tadi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS, Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, Putra Mahkota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan secara prinsip. Mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan resmi ke Republik Federasi Brazil, ya. Diterima Presiden Lula dengan baik. Brazil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara, ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh, hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan. Ya, di Inggris saya ketemu beberapa pejabat secara informal, tapi kita lobby, kita bahas soal Gaza, soal Ukraina dan sebagainya. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun
perundingan alot akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Habis itu saya ke Prancis, kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis, kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya. Oh, iya. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu setara, Pak? Pak, beberapa barang dari Amerika, Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu, kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi dari defisit gimana, Pak? Akan dinegosiasi lagi nggak, Pak? Dari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika? Ketemu Trump, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Bapak ke sana, Tapi Pak? saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa, Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Terima kasih, Bapak. Oke. Ini apa bagi Indonesia, apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak, mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita
kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Ini pemerintah puas Pak. Kenapa? Puas pada dengan angka 19% atau akan Ya kalau puas ya 0%. Oke? Selamat istirahat Pak. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto usai mendarat atau tiba di tanah air, tepatnya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tadi menyampaikan bahwa ia telah melakukan lawatan ke sejumlah negara seperti atau dimulai dari Arab Saudi, kemudian bertolak ke Brazil untuk menghadiri KTT BRICS, sekaligus juga mengadakan pertemuan dengan pemerintahan Brazil. Lalu Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertolak ke Inggris, melanjutkan perjalanan ke Brussels, Belgia, termasuk bertemu juga dengan Uni Eropa, kemudian Prancis, dan mengakhiri perjalanan di Belarus. Ada sejumlah catatan pemirsa bagaimana hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 16 hari ini pemirsa. Di antaranya ketika mengunjungi atau bertemu dengan Presiden Brazil, disampaikan bahwa menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dan Brazil ini memiliki ada beberapa kesamaan, sama-sama menjadi paru-paru dunia, tetapi sampai dengan saat ini volume hubungan dagang kedua negara masih relatif kecil. Kemudian catatan berikutnya ketika berkunjung ke Brussels, Belgia bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia dan Uni Eropa mencatatkan sejarah terkait dengan perkembangan terbaru Perjanjian Ekonomi Kemitraan Strategis atau IEU-SEPA yang memasuki ke tahap perundingan baru. Dan ketika bertemu di Prancis, Presiden Prabowo Subianto juga menceritakan kembali bagaimana Indonesia mendapatkan posisi terhormat ketika ikut menyaksikan langsung defile dalam Hari Nasional Bastille Day tanggal 14 Juli 2025 lalu, di mana kita lihat baik itu Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Macron berdampingan, dan juga anggota TNI dari yang bertugas di sana ini juga ikut dalam barisan defile Bastille Day di Perancis. Kemudian dalam lawatannya ke Uni Eropa, tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan sempat mampir ke Minsk, Belarus untuk membahas terkait dengan impor pupuk karena Indonesia masih membutuhkan untuk bahan pokok pupuk dalam pertanian. Dan kemudian juga sebelum dari Uni Eropa, Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengunjungi Arab Saudi dan tadi mengatakan juga bahwa untuk saat ini negara-negara Timur Tengah dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan juga erat. Di Arab Saudi sendiri pemirsa, kemitraan strategis di berbagai bidang diperkuat, di mana Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud mendukung penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara Gulf Cooperation Council atau GCC. Selain itu juga masih ada kesepakatan kerjasama di berbagai bidang senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah itu juga Presiden Prabowo Subianto ditemani juga waktu itu dengan Menteri Agama akan membahas terkait dengan pembangunan kampung Indonesia di Arab Saudi, mengingat Indonesia memiliki kuota yang besar untuk ibadah haji setiap tahunnya, sehingga Indonesia menawarkan kepada pihak Arab Saudi untuk menciptakan kampung Indonesia agar juga memudahkan serta menurunkan tarif haji per orang di Indonesia untuk tahun depan. Dan pemirsa, terkait dengan informasi terbaru pengumuman tarif Trump atau tarif resiprokal impor produk Indonesia ke Amerika Serikat, ini juga direspons langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa pihak Indonesia memahami kepentingan dari Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya, di mana Amerika telah menurunkan tarif
bea masuk produk Indonesia ke Amerika dari 32% menjadi 19%. Tetapi dalam statementnya tadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan tetap melakukan negosiasi. Apalagi melihat atau Presiden Prabowo menilai Presiden Trump adalah negosiator yang keras. Dalam kaitannya dengan perdagangan atau hubungan dagang, menurut Presiden Prabowo Subianto, kemungkinan bernegosiasi akan terus terbuka. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Nantikan informasi terkait dengan lawatan Prabowo Subianto di informasi lainnya di Metro TV, dan program news lain akan segera kembali untuk Anda.